Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Kaprodi Manajemen Pendidikan Islam Bapak Solehan MPDI, dan yang kami sayangi seluruh manusia yang menyaksikan video ini, semoga selalu dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat, yakni nikmat kesehatan dan juga kesempatan sehingga saya dan juga kalian semua yang melihat ini bisa bertatap muka, saling mengenal satu sama lain. Biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi. Baik, langsung saja di sini saya akan membacakan dan juga mencoba mentafsir amalikan, ya. Menafsirkan kemudian ditafsirkan amali, yaitu tafsir perbuatan yang bisa kita lakukan. Kita mulai dari surat Ibrahim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh anjaakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi wa yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Wa idh qala, dan apabila dia telah berkata Musa liqaumihi kepada kaumnya, uzkuru, Musa berkata, yaitu ingatlah kalian nikmat Allah alaikum atas kalian. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian itu suatu cobaan yang besar dari Tuhan. Dari ayat 6 ini kita bisa mengambil pelajaran, yaitu kita berusaha. Ayat 6 ini menceritakan bahwa ayat 6 ini menceritakan yaitu di sini pada zaman Nabi Musa itu hiduplah seorang raja yang bernama Fir'aun ini memiliki sebuah ketentuan atau sebuah peraturan, ya. Jadi pada masanya itu Raja Fir'aun ini memerintahkan pada prajuritnya atau pasukan-pasukannya, yaitu untuk menyembelih setiap bayi laki-laki dan juga membiarkan setiap bayi-bayi perempuan dan dijadikan semacam budak, ya. Jadi pada zaman itu pada zaman Nabi Musa, ya, itu hidup seorang raja yang memiliki ketentuan seperti itu, ya. Jadi raja ini sudah mengaku sebagai Tuhan, ya kan? Mengaku sebagai Tuhan. Dia menetapkan sesuai yang tadi, yaitu menetapkan bahwa dia ingin membunuh setiap bayi laki-laki. Seperti itu, ya. Dan diceritakan bahwa Nabi Musa dulu ketika lahir dihanyutkan di sungai, ya kan? Dihanyutkan di sungai, terus kemudian istri Fir'aun tersebut menemukan Musa kecil tadi, Musa bayi tadi, ditemukan, kemudian diasuh, dan akhirnya Nabi Musa ini diambil anak oleh
si putri si apa namanya istri Firaun tersebut yang bernama Asia, Siti Asia. Jadi dia mengadopsi Musa menjadi anaknya. Akhirnya setelah si Asia ini apa namanya merayu malaikat, merayu Raja Firaun kan sesuai apa namanya sesuai titah Firaun, yaitu setiap bayi laki-laki harus dibunuh. Karena apa namanya saking cintanya Firaun kepada Asia, akhirnya setelah dibujuk-bujuk, dirayu-rayu, akhirnya Nabi Musa tidak dibunuh dan dijadikan anaknya dan diangkat sebagai anak. Dan diangkat sebagai anak. Setelah itu kemudian Nabi Musa dibesarkan oleh Asia seperti harus sendiri ya. Dan sebelumnya Asia ini apa namanya sudah Islam sejak kecil ya, sejak apa namanya sejak bayi itu sudah, bukan sejak bayi, sejak sebelum mengambil Nabi Musa itu sudah beriman kepada Allah, termasuk apa namanya yang beriman kepada Allah. Jadi yang dulu belum ada Islam ya, jadi beriman kepada Allah. Baik, setelah dibesarkan sebagai anaknya, nah kemudian si Musa ini keluar dari kerajaan, ingin melihat kerajaan. Nah setelah melihat kerajaan, akhirnya di suatu tempat dia itu diolok-olok oleh orang-orang, katanya anak apalah, anak haram lah dan sebagainya. Akhirnya karena saking jengkelnya anak Musa ya, akhirnya anak tersebut dipukul sampai mati. Dipukul sekali terus kemudian mati itu anak. Akhirnya karena kemudian setelah berapa lama raja tahu kejadian tersebut. Akhirnya Nabi Musa diasingkan untuk hukuman. Sebenarnya tidak tega, tapi karena semua apa namanya semua bawahannya raja, termasuk apa namanya menteri-menterinya Raja Firaun tadi tidak terima. Akhirnya Raja Firaun dengan berat hati akhirnya mengasingkan Nabi Musa. Akhirnya setelah diasingkan, singkat cerita, kemudian Nabi Musa diberikan wahyu oleh Allah untuk melepas kejahatan, dan juga diberikan mukjizat, yakni berupa tongkat sakti. Kita bahasakan tongkat sakti. Baik, itu ya ceritanya, sedikit cerita tentang perjalanan Nabi Musa. Apa hikmah yang bisa kita ambil atau pelajaran yang bisa kita ambil? Jadi dari ayat 6 ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita berusaha yakni apa? Meniru Nabi Musa atau tidak meniru Siti Asia. Itu meskipun dia berada di bawah tekanan, berada di bawah kekuasaan raja yang sangat bengis, dia tetap yakin kepada Allah, tetap beriman kepada Allah, tetap yakin kepada Allah. Dan juga kita mengaca kepada Nabi Musa, yakni beliau tegas kepada kaumnya. Apabila melihat kesalahan maka dihukum. Jadi bisa kita ambil, kita berusaha mencontoh Nabi Musa, yaitu tegas dalam mengambil keputusan, dan juga tegas dalam menyalahkan sebuah kesalahan. Jika ada kesalahan, maka kita harus tegas menanggapinya sebagaimana Nabi Musa. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Amin amin. Baik, selanjutnya ayat ke-7. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat.
dari ayat 7 ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita berusaha untuk selalu mengingat Allah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Bagaimana cara kita bersyukur? Yaitu tidak bersyukur dengan mengucapkan hamdalah, bisa dengan mengucapkan hamdalah, kemudian bisa dengan menyebarluaskan nikmat kita. Misalnya kita mendapatkan nikmat uang yang banyak, maka kita berusaha menyebarluaskan nikmat Allah itu dengan bersedekah. Dan juga contoh dari orang yang bersyukur yaitu tidak iri dengan nikmat orang lain. Itu juga contoh dari bersyukur. Misalnya ada teman kita punya mobil, kita iri. Nah, itu berarti kita kurang bersyukur. Berarti kalau Allah memberikan kita, misalnya kita belum diberikan mobil, berarti Allah tahu bahwa kamu ini belum siap diberikan mobil. Nah, makanya kita harus bersyukur. Misalnya kita cuma memiliki sepeda pancal atau sepeda motor Bidlek atau Supra lawas gitu ya kan, Supra lama, kita tetap bersyukur. Berarti itu adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita, atau nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita harus selalu bersyukur. Jadi ya minimal dengan mengucap hamdalah, dan mengagung-agungkan Allah, alhamdulillah, Allah wa syukurillah dan sebagainya. Dan semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur, yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, dan bersyukur atas rezeki yang telah Allah berikan. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang bersyukur. Amin amin. Selanjutnya ayat ke-8. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyyun hamid. Yang artinya, dan Musa berkata, jika kamu dan orang-orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Oke, dari ayat 8 ini kita bisa mengambil pelajaran. Kita bisa mengambil hikmah. Kita contoh dari ayat 6 ini, yaitu Nabi Musa, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya. Jadi jika kita mengingkari nikmat Allah atau tidak bersyukur, misalnya kita diberi ini tapi mengeluh, misalnya mencuri, itu juga termasuk mengingkari nikmat Allah atau tidak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kalau pikir-pikir itu kan juga termasuk perilaku yang lancang ya guys ya, perilaku yang lancang. Nah, itu harus kita hindari. Jadi pelajarannya kita berusaha hindari perilaku yang tidak mensyukuri nikmat Allah ya, tidak syukur, kufur nikmat. Kita harus menghindari hal-hal yang seperti itu, karena itu bisa menghantarkan kita kepada hal-hal maksiat ya. Misalnya mencuri, kemudian merusak milik orang lain. Nah, itu juga termasuk hal buruk ya, atau hal negatif dari kita kufur nikmat. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim yang beriman, kita harus berusaha untuk selalu bersyukur atau mensyukuri nikmat. Jadi kita hindari sikap kufur nikmat. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur, yang selalu menerima semua apa yang telah Allah berikan. Dan juga semoga kita dihindarkan dari orang-orang yang kufur nikmat Allah. Di dalam hadis disebutkan juga bahwa dalam hadis qudsi ya, hadis Al-Arba'in, hadis ke-24 itu disebutkan bahwa ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Wahai hambaku, jikalau engkau dari awal akhir, dari golongan manusia maupun dari golongan jin, yaitu berusaha
mencelakakanku atau berusaha tidak kufur nikmat terhadapku, maka itu tidak akan mengurangi kekuasaanku. Jadi dari hadis tersebut kita bisa menyimpulkan, kita bisa ambil kesimpulan bahwa jadi meskipun kita berbuat buruk kepada Allah, misalnya mengolok-olok Allah, naudzubillah ya, naudzubillah, mengolok-olok Allah atau merendahkan Rasulullah, menurunkan Allah, merendahkan Allah juga, itu semua, atau misalnya lah, naudzubillah ya, kita mengingat seperti yang terjadi sekarang di di luar itu, di barat, di daerah barat itu kan ada itu kan, Al-Quran dibakar, Al-Quran dijajah. Nah itu pun menurut hadis ini yaitu itu tidak mengurangi kekuasaan Allah sama sekali, atau istilahnya dalam bahasa Jawa itu musro, tidak ada gunanya mereka itu. Mereka berbuat seperti itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah, malah itu menambah keagungan, ya kan. Mereka membakar Quran, malah banyak orang-orang yang akhirnya membela, akhirnya tidak terima, akhirnya mereka semua ingat Allah kembali, mereka yang benar. Itu juga makanya kita sebagai orang-orang muslim yang beriman, kita harus berusaha selalu mensyukur nikmat, dan juga kita berusaha untuk menghindari hal-hal yang menjerumuskan kita kepada kufur nikmat. Misalnya kita dapat nikmat tidak senang, itu juga termasuk kufur nikmat ya. Alhamdulillah, kita berusaha sebagai seorang muslim, kita berusaha menghindari hal-hal tersebut. Oke, Afwan, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata maupun ucapan ataupun perilaku, ya mohon maaf ini, karena ini masih dalam rangka belajar ya. Ini kan kita masih belajar menafsirkan sesuai kaidah tafsir amali yang ada di Istiqwi. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. 'Cause I'm good.